Semua di negara ini pencuri. Tidak usah kita cari-cari. Dari presiden sampai turun ke bawah ini semua korupsi dengan berbagai modusnya. Iya kan? Siapa yang tidak pencuri? Bilang Pak Anies nggak usah masuk calon presiden kalau dasarnya tidak menggandeng orang dengan semua prasangka. Sekarang cari malaikat, jadi capres dan cawapres saja. Bahkan malaikat pun kata Mahfud MD masuk ke dalam sistem kekuasaan, maka dia jadi iblis. Artinya apa? Semua calon presiden yang diklaim baik, bersih, tapi dia akan masuk ke ruang tempat yang sangat kotor, kekacauan sistem, watak korupsi. Saya memastikan KPK tidak bisa. Sudah dikunci oleh Surya Paloh, oleh Nasdem. Nasdem sudah diobok-obok sejak awal dengan mengorbankan sekjennya. Dan Pak Surya Paloh dulu, silakan ditahan. Kalau sampai Caimin lagi dicari-cari kelemahan untuk membatalkan dia di tengah jalan, itulah yang menguntungkan Ustaz Slamet dan kawan-kawan semua. Terjadi revolusi, terjadi gerakan, umat akan marah. Berarti batal ini pemilu. Sudah lihat kan KPK zalimi Nasdem ketika mengusung Pak Anies. Sekarang kita sudah usung Caimin. Silakan kalau kamu mau jegal. Bahwa saya pastikan KPK tidak akan berani. Kalau sampai KPK mencari-cari kesalahan Caimin, terjadi ledakan, kemarahan rakyat. Saya salah satu. Kembali kepada Caimin, Ustaz Slamet. Semua di negara ini pencuri. Tidak usah kita cari-cari. Dari presiden sampai turun ke bawah ini semua korupsi dengan berbagai modusnya. Iya kan? Siapa yang tidak pencuri? Bilang Pak Anies nggak usah masuk calon presiden kalau dasarnya tidak menggandeng orang dengan semua prasangka. Sekarang cari malaikat, jadi capres dan cawapres saja. Bahkan malaikat pun kata Mahfud MD masuk ke dalam sistem kekuasaan, maka dia jadi iblis. Artinya apa? Semua calon presiden yang diklaim baik, bersih, tapi dia akan masuk ke ruang tempat yang sangat kotor, kekacauan sistem, watak korupsi. Kemudian bagaimana dengan Caimin? Saya memastikan KPK tidak bisa. Sudah dikunci oleh Surya Paloh, oleh Nasdem. Nasdem sudah diobok-obok sejak awal dengan mengorbankan sekjennya. Dan Pak Surya Paloh dulu, silakan ditahan. Kalau sampai Caimin lagi dicari-cari kelemahan untuk membatalkan dia di tengah jalan, itulah yang menguntungkan Ustaz Slamet dan kawan-kawan semua. Terjadi revolusi, terjadi gerakan, umat akan marah. Berarti batal ini pemilu. Karena persepsi rakyat, KPK hanya sehari sesudah ditetapkan Demokrat keluar dari koalisi, maka KPK muncul di permukaan mengatakan ada dugaan skandal korupsi. Publik kemudian menduga berarti di belakang ini apakah SBY atau Pak Jokowi. Ini nanti kita buka semua permainan ini. Jadi saya mau mengatakan KPK tidak akan berani untuk memproses atau mencari-cari kesalahan Pak Caimin. Dugaan saya Pak Surya Paloh itu datang ke istana untuk sebenarnya mengirim pesan kepada publik.
Saya sudah kasih tahu buat Pak Jokowi. Kamu sudah lihat kan KPK zalimi Nasdem ketika mengusung Pak Anies. Sekarang kita sudah usung Caimin. Silakan kalau kamu mau jegal. Pesan yang tersirat seperti itu. Hari ini sebenarnya saya mau turunkan tulisan tentang masalah ini. Bahwa saya pastikan KPK tidak akan berani. Kalau sampai KPK mencari-cari kesalahan Caimin, terjadi ledakan kemarahan rakyat. Saya salah satu. Kenapa? Ganjar juga punya masalah. Prabowo juga punya masalah. Presiden Jokowi juga punya masalah. Kaisang juga punya masalah. Erlangga punya masalah. Semua punya masalah. Kedua, kalau kita bicara korupsi, kita bicara prioritas dan neraca dong. Ada saudara muslim dituduh, kita semua bersatu hajar dia. Tapi garung ratusan triliun, semua diam. Mereka yang bukan muslim, mereka yang tidak Kristen, mereka bukan agama, mungkin mereka komunis. Menggunakan kekacauan negara ini untuk merampok ratusan triliun. Tidak ada orang marah, tidak ada orang bereaksi. Di sini sesungguhnya kita tidak adil. Hawa nafsu politik kita ini dibonceng oleh prasangka yang sangat luar biasa. Saya mau bilang, gabungan Anies dan Caimin adalah sesuatu yang sangat ideal. Baik dalam penglihatan geopolitik maupun kebutuhan konsolidasi Islam dan kebangsaan di Indonesia. Lewat jalur elektoral. Ada harapan kedua calon ini insya Allah menang. Kalau para kritikus, pengamat, ustadz, ulama meragukan ikhtiar ini, menurut saya segera mereka mengeluarkan statement tertulis. Bahwa kami tidak ikut pemilu. Terus menawarkan jalan apa yang kamu mau buat. Dan siap untuk bertanggung jawab bila terjadi kekacauan, terjadi kematian, terjadi pembunuhan karena jalur-jalur kekerasan politik dengan mengabaikan ruang ikhtiar yang tersedia. Oleh sebab itu, kita ini yang masih memiliki kewarasan. Saya mengajak semua pihak bahwa marilah, ini memang cara Allah menguji kita. Perhatikan lagi doa-doa kita. Doa di mana mengatakan, ya Allah datangkan pemimpin yang baik. Tapi di waktu yang sama, saya begini Ustaz Slamet, saya bisa merasakan suara-suara yang datang dari misal sahabat saya, mentor saya, Pak Uaib. Beliau bicara itu bukan bicara lagi dengan rasionalitas, bukan. Itu suara-suara yang datang dari suara keimanan, suara-suara perasaan sayang kepada bagaimana membuka pintu bagi lahirnya gelombang perubahan. Itu kan. Hampir semua orang mengatakan Pak Anies itu bukan tujuan. Kebetulan karena memang elektoral harus ada calon pemimpin, calon presiden. Harus ada pemimpin. Maka umat mengadreskan keinginan mereka lewat jalur itu. Dan sudah terlihat jelas. Kita berdebat dulu, dia memenuhi kriteria enggak? Kalau dia memenuhi kriteria dari perspektif Islam maupun pandangan ideal akademisi, maka kita perjuangkan. Apakah dia mengusung calon wakil presiden Caimin, kita sambut. Sebagaimana Rasulullah menyambut Abu Dzar Al-Ghifari yang dituduh preman, dituduh pembajak, tapi kemudian dia berada di jalan kebenaran, jalan baik, semua itu berubah. Sebagaimana Rasulullah juga mengambil Sayyidina Umar, itu kan semua pelajaran. Latar belakangnya keras menentang Islam dan segala macam. Tapi ketika dia berada dalam program keislaman yang baik, maka kemudian dia berubah dan mengubah semua prasangka orang. Jadi mengklaim atau menstigma seseorang, saya kira juga harus memberi ruang ikhtiar, ruang kearifan untuk juga membuka ruang dia punya potensi untuk jadi baik juga. Dan sejauh ini saya itu mengkritik mereka itu nggak ada kepentingan pribadi saya. Dalam rangka memantik supaya mereka bangkit, NU, PKB, termasuk Caimin yang saya kritik, untuk dalam rangka keluar dari zona-zona, dari wilayah abu-abu menuju ke wilayah terang. Dan saya bersyukur ya Allah hari ini PKB yang hanya menjadi kekuatan yang selama ini diperalat oleh tangan-tangan kepentingan kekuasaan melebur masuk ke dalam arus kesadaran gerakan perubahan jutaan rakyat. Tentu mestinya kan kita sambut dengan bahagia. Karena hari-hari kita kan berusaha mengumpul lebih banyak orang untuk bersama kita di barisan yang memperjuangkan tauhid, memperjuangkan nilai-nilai, memperjuangkan satu kepemimpinan yang ideal. Tetapi kalau semua orang kita bawa dengan pendekatan prasangka, maka kriteria yang terakhir untuk calon presiden dan wakil presiden, kita cari saja malaikat untuk jadi presiden dan wakil presiden. Karena semua ini sudah bagian dari satu operasi politik yang 10 tahun didesain oleh SBY, dan semua arus yang menstigma potensi calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Anies, itu dengan stigma-stigma yang negatif, saya bisa pastikan. Itu bagian
dari permainan politik liar kelompok Cikeas. Tetapi kalau untuk AHY, mereka akan memoles secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya untuk menutupi sisi kelemahan AHY. Padahal AHY ini adalah produk politik dinasti, produk politik korupsi, produk politik feodalistik yang tidak bisa disandingkan dengan Pak Anies. Bahaya. Dan Allah sudah buka. Untung saja pertengkaran itu jelang penetapan calon. Bayangkan kalau dia jadi calon wakil presiden. Bisa terjadi kudeta. Bisa terjadi hancur-hancuran di dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dinamika jelang penetapan calon presiden ini Pak Slamet, santai saja dinikmati. Saya pastikan begitu Pak Anies dengan Caimin legal disahkan oleh KPU, Anda semua akan melihat peristiwa-peristiwa pemutahiran politik yang kita akan lakukan. Bahwa tujuan kita bukan berhenti pada Anies atau Caimin, tapi menggunakan elektoral ini untuk mengkonsolidasikan kesadaran rakyat, memenangkan satu kepemimpinan untuk menghentikan kejahatan bernegara, untuk menghentikan semua praktek politik ugal-ugalan ini. Dan saya berharap bila Allah mentakdirkan Pak Anies dan jadi pemimpin dan lahir nanti calon-calon DPR yang lebih bagus karena proses pendewasaan masyarakat ini terus berkembang, maka mungkin inilah pemilu secara langsung yang terakhir harus kita sudahi. Kita harus mencari formasi lain, kembali kepada prinsip-prinsip kebudayaan kita, nilai-nilai kita, konstitusi kita, agar tidak lagi elektoral dengan pendekatan liberal seperti ini mencabik-cabik perasaan jutaan orang. Ini mungkin insya Allah pemilu terakhir, pilpres terakhir kita mencari pemimpin. Baik itu Anies menang maupun Anies kalah. Kalau Anies menang kita dorong akhiri semua ini. Terlalu mahal biayanya. Mencabik-cabik perasaan jutaan orang. Membuat kita terpolarisasi. Kalau dia kalah, berarti teori Pak Slamet terjadi. Apa yang dugaan Dr. Ugaib terjadi. Terjadi ledakan. Inilah mungkin pintu masuk yang disiapkan oleh Allah bagi terjadi konsolidasi bagi orang-orang beriman untuk menggulung semua situasi dan menawarkan jalan kedua, gerakan ekstra parlemen. Jadi semua harapan yang tersedia ini mohon dikelola secara intelektual, secara tenang, dengan terus meletakkan hati kita, kasih sayang kita bukan kepada elit, tapi terus melihat jutaan orang-orang miskin itu menjadi sumber, menjadi relasi, menjadi tujuan untuk kita perjuangkan hak-hak mereka dalam bernegara. Kalau itu motivasinya, kita merdeka, Pak Slamet.